capek banget itu. Nggak penting buang-buang waktu atau mungkin kasarannya jadi babu korporat, budak korporat. Saya lebih suka nanti kumpul dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bibisa, bincang-bincang santai. Oke, kali ini kita ada spesial guest star, yaitu dari Kak Nina dan juga Kak Nizam. Dimana Kak Nina ini yaitu duta dari Tadris FTIK, Tadris Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris, maaf. Dan selanjutnya Kak Nizam, yaitu selaku Ketua IMM tahun 2021 22. Oke. Nih dari kenalan singkat itu, kita selanjutnya pengenalan ulang ya dari guest star kali ini, yaitu Kak Nina. Akan memperkenalkan. Oh ya, saya lihat dari catatan ini Kak Nina dari Tadris Bahasa Inggris, mungkin bisa mengenalkan lewat dari English. Oke, dengan berbahasa Inggris ya. Hello everyone, my name is Nur Izzah Ida Amanina. You can call me Nina and I come from Kediri. That's it. Oke, selanjutnya dari Kak Nizam. Apa perlu bahasa Inggris juga? Enggak kan? Yes. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Nizam, bisa dipanggil Nizam. Asal saya dari Lamongan. Sekarang kuliah di UIN 1 Lamongan, tepatnya di KPI juga. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu ini Kak Nina dari tahun berapa sampai berapa ya? Saya jadi duta Tadris Bahasa Inggris sejak tahun 2021 sampai 2023, gitu lah Kak, 2 periode. Seperti itu. Oke, untuk pengalaman singkat itu ada nggak ya cerita-cerita mungkin hal-hal yang menarik dari pengalaman Kak Nizam atau Kak Nina? Mungkin dari hal-hal yang hampir bikin Kak Nina, Kak Nizam di hal-hal yang terpuruk, down, itu ada nggak sih? Kalau boleh diceritakan ke teman-teman. Oke, mungkin Kak Nizam mau dulu atau siapa dulu? Monggo, jalan dulu. Oke. Jadi karena saya sebenarnya sekarang itu ikut 3 organisasi ya, kebetulan. Yang pertama Paguyuban Duta Bahasa Inggris, kemudian ada PMII dan juga Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk dari dutanya sendiri tuh sebenarnya lancar-lancar aja. Mungkin cuman ya karena anak cowok tuh biasanya agak nggak serk ya sama yang hal-hal seperti ini, jadi agak hilang-hilangan gitu Kak partnernya. Tapi ya it's okay, jadi bisa di-handle sendiri kalau itu. Mungkin banyak problem itu justru malah datang dari organisasi saya yang lain, seperti di Dema maupun di PMI sendiri. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang-orang mikirnya tuh kalau nggak mau kerja lagi, ngapain sih kerja sendiri, yang lainnya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Itu kan mindset yang kalau menurut saya tuh harus dirubah. Harusnya mikirnya tuh kayak, kalau bukan aku nanti siapa lagi, kan harusnya seperti itu, biar nggak mati. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ada nggak sih kalau dalam waktu entah di Dema atau waktu penjabatan, hal-hal yang Kak Nina lakuin yang bikin kesel atau mood jelek atau pikiran overthinking, itu ada nggak sih? Banyak sekali kalau itu. Banyak sekali, itu gak usah ditanya lagi dah. Pasti semua orang yang mengikuti organisasi bersama dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang yang berbagai macam karakter ya, bisa dibilang itu pasti banyak sekali hambatan dan juga ekspektasi yang tidak sesuai seperti itu. Jadi ya mungkin bisa datang dari teman yang kemudian patah hatinya, mungkin karena suatu keadaan ya, akhirnya kemudian saling
bukan membenci ya, kalau membenci terlalu kasar ya, saling tidak mendukung lagi satu sama lain seperti itu yang paling sering terjadi. Ya, terima kasih. Kalau Kak Nizam ini gimana ya? Dari pengalaman yang sudah Kak Nizam sedikit ceritakan, itu pernah nggak ngalamin yang hal-hal terburuk atau yang bikin down mood jelek itu? Terkait hal-hal buruk itu pasti pernah. Yang namanya gejolak organisasi atau mungkin dikatakan gejolak hidup lah. Istilahnya perubahan hidup kita itu kan semakin kita semakin di atas, itu biasanya semakin ada ujiannya sangat berat. Sementara yang mungkin saya di kampus itu sedang berafiliasi atau di luar kampus itu pertama sekarang dengan IMM juga. Dengan IMM, dengan terkenal dengan pergerakan akar rumputnya yang masih mendasar, kita istilahnya berusaha dengan sangat keras untuk mendidik kader-kader kita yang baik. Terus untuk yang di luar juga saya mengikuti kontributor PW Mujadi, dan mana itu adalah sebuah sumbangsi berita, tetapi wilayahnya di Jawa Timur, tetapi saya mengikuti kontributornya di Tulungagung tempatnya. Nanti saya cari berita terus setor ke Jadi gitu. Di hal terburuknya pasti ada yang namanya kendala waktu, terus kendala dengan kuliah juga pasti ada tabrakan. Karena sesuatu hal yang tidak ada gejolaknya itu tidak ada seninya. Biasanya katanya kan seni itu adalah ledakan. Iya. Oke. Dari pengalaman yang pernah kakak alamin tadi ya, yang udah ceritain gimana ngalamin dari masa-masa sulit, hal yang bikin overthinking. Nah, ada nggak sih cara atau tips mungkin teman-teman yang lihat bisa diceritakan tips biar melepas dari semua itu, lepas dari overthinking, lepas dari bangkit. Pokoknya bangkit tuh gimana sih? Bisa Kak Nizam atau Kak Nina dulu? Kak Nizam dulu aja deh. Oke. Karena tadi pembahasannya tentang kita kenapa kalau ada masalah selalu overthinking gitu, biar cepat-cepat selesai. Kita tipsnya untuk bangkit pertama yakni harus lihat kondisi di mana itu kita harus bisa bangkit. Pertama, dari semisal untuk kita bangkit dari keadaan tuh, ada yang namanya kita mungkin bisa menyendiri, tapi kalau saya menyendiri itu tidak bisa untuk membuat kita bangkit. Saya lebih suka nanti kumpul dengan teman-teman supaya rasa overthinking dengan mungkin suatu keadaan yang melanda di hati saya atau otak saya itu hilang gitu. Biar plong. Iya. Biasanya kita healing, nanti ke pantai, nanti ke gunung. Kalau kita mungkin healing ya, itu merasa beban kita itu hilang, tidak ada pikirannya membebani kita gitu. Kayak misal kita di Pantai Mutiara gitu, udah HP mati, wis nggak ada yang menghubungi, oke, kita refreshing di sana, nyanyi sambil bawa gitar, terserah nanti. Terus pokoknya apapun yang membuat hal kita senang itu lakukan, karena sesuatu yang membuat hati kita senang itu selalu dalam hal yang bahagia, itu biasanya membuat awet muda kita dan mudah flow juga di otak kita. Itu sih dari saya. Kalau untuk menghadapi keterpurukan, saya lebih milih refreshing. Oh, prefer ke tempat-tempat yang terbuka biar pikirannya jelas. Biar pikirannya luas. Biasanya kalau kan ada orang yang kalau punya pikiran teriak yang keras. Ya, kadang ada yang gitu, dan kalau saya ya cuma iring-iring santai saja gitu. Pokoknya tidak ada yang membebani, di situ santai, tenang, ya sudah. Kembali lagi nanti
nanti memikirkan yang terjadi di sana, di sini mungkin sesuai dengan masalah yang ada, yaitu nanti dipikir nanti. Pokoknya kita senang dulu. Bener. Kalau dari Kak Mina nih gimana? Oke, setuju sih sama Mas Nizam ya. Jadi memang healing tuh adalah cara tercepat untuk ngembaliin mood ya, bisa dibilang. Saya juga kalau udah capek banget itu kan pasti butuh refreshing ya. Udah jauh-jauh lah dari handphone, karena kalau udah buka handphone tuh pasti ada yang info. Bener, ada yang nelpon, ada yang spam chat gitu, ada yang ganggu enak-enak lagi. Iya. Seneng-seneng, ada yang telepon. Iya, udah bener-bener mau refreshing, tiba-tiba terus ada yang nelpon. Aduh, apa lagi ini? Kalau misalkan matiin dulu kan, ya at least kalaupun ada info nantilah liatnya setelah otaknya tuh refresh gitu loh. Tapi kalau untuk jangka panjangnya tuh kalau menurut saya dari mindset kita sih. Yang pertama, ya selalu optimis, percaya sama diri sendiri, sama yang terakhir tuh jangan bergantung sama orang. Jadi kalaupun kita ada masalah, nggak ada yang mendukung, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berdiri di bawah kaki kita sendiri gitu. Oke. Jangan bertumpu sama orang lain, karena kalau kita mengharapkan ada orang yang menghibur kita di kala kita terpuruk itu kayak, aduh, nanti malah kita ke bawah sama ekspektasi. Nanti kalau nggak ada yang nyamperin, malah makin sedih kan. Jadi ngarepinnya timbal balik ternyata nggak ada. Iya, ternyata nggak ada besar. Jadi ya udah sebisa mungkin ya harus mandiri. Kalau ada masalah, ya sharing itu perlu. Tapi kita juga harus bisa membacking diri kita sendiri gitu. Kalau itu sih menurut saya ya. Oke, dari cerita pengalaman tadi ya, mungkin dari teman-teman nih yang nonton, ada yang mahasiswa yang ngerasa kayak males ikut organisasi, mungkin mikir organisasi sama jadi mahasiswa itu tuh kayak bentrok gitu kan. Mungkin ada nggak sih tips-tips itu biar nggak bentrok atau biar nggak males ngikut organisasi, biar nggak males ngembangin skill-skill itu, ada nggak sih tips-tips dari kakak-kakaknya mungkin buat teman-teman yang lagi nonton? Gimana? Siapa dulu? Oke, kalau dari aku sendiri, kalau untuk tidak bentrok, itu bentrok atau tidaknya bukan kita yang ngatur ya. Jadi kalau ada bentrok pasti ada. Tapi tergantung, kalau saya sendiri tuh skala prioritas sih. Jadi misalkan ada jadwal organisasi yang bentrok sama jadwal kampus. Nah, kita bisa lihat nih, kira-kira kalau saya ninggalin organisasi saya, kira-kira ada yang nge-handle nggak di situ? Kalau di situ posisi saya penting, nggak ada yang nge-handle, nggak bisa ditinggal dong. Akhirnya ya mau nggak mau harus izin dari sekolah, dari kampus, Karena kecuali kalau presentasi, kita bisa nih ikut dulu presentasi, kemudian nanti mohon izin kepada dosen untuk keluar pas lebih dahulu, kan bisa seperti itu. Terus juga kalau untuk motivasinya, yang pertama, jadi mahasiswa akademis itu bagus, kita ngejar nilai itu bagus, tapi ikut organisasi itu nggak kalah bagus. Jadi kita bisa mengejar hal lain yang nggak kita dapetin di kelas, contohnya relasi, kemudian intelektualitas. Kalau di kelas kan kita cuman duduk, dengerin dosen ngajar ya kan, ngerjain tugas, itu doang. Nah, tapi kalau di luar nih, ada diskusi, ada pelatihan, kita bisa ngasah skill kita nih yang lain, yang mungkin kita nggak bisa dapetin itu di kelas, kayak gitu-gitu. Kalau itu dari saya. Mungkin Mas Nizam punya pendapat yang berbeda. Kalau dari saya sih benar apa yang dikatakan Mbak tadi, skala prioritas yang perlu kita tentukan. Mana yang prioritasnya lebih penting itu kita tentukan. Utamanya kita berani melangkah dan berani mengambil resiko sih. Betul. Pasti di bangku perkuliahan kan ada yang namanya izin berapa kali kan Mas tadi. Nah itu bisa kita manfaatkan di situ untuk kita mengatur waktu, memanage waktu. Tergantung diri kita masing-masing sih itu mengaturnya. Ada yang misalnya lebih memprioritaskan organisasinya biasanya. Tapi ada juga yang memprioritaskan lebih penting kuliah gitu. Tapi itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau saya sih
tergantung skala prioritas tadi. Misal kuliah tadi lebih penting, misal ada presentasi ya masuk presentasi dulu. Nanti baru selesai kita tinggal ke forum selanjutnya gitu. Tapi di forum itu pasti di luar kan juga ada surat izinnya juga gitu. Jadi nanti kita bisa izinkan ke dosen, terus kita ngomong ke dosennya baik gimana gitu. Tapi dalam kita menghadapi tantangan tersebut, intinya kita berani mengambil risiko dan berani melangkah gitu. Karena sesuatu yang kita tidak dapat di bangku perkuliahan itu kita dapat di luar bangku perkuliahan. Karena dasar pengetahuan itu adalah ingin tahu. Dasar pengetahuan adalah ingin tahu, dan puncak pengetahuan itu adalah tidak tahu gitu. Karena makanya sangat penting bagi kita untuk belajar di luar, untuk mencari relasi, dan untuk menambah skill di luar juga. Nah, biasanya tuh ya, kalau di organisasi atau di perkuliahan itu kan nuntut buat menjadi percaya sama diri kita sendiri, atau istilahnya pede lah ya, percaya diri gitu kan. Nah, ada nggak sih gimana caranya biar kita tuh bisa ngeluapin aspirasi atau hal-hal di organisasi atau di kelas itu tuh ada nggak sih dari Maksudnya mungkin biar kita pede untuk mengungkapkan opini kita gitu ya, kalau di forum atau di kelas gitu. Kalau dari saya sendiri itu, saya dulu tuh sebenarnya suka insecure ya. Insecure karena ya banyak hal, terutama dari fisik, bisa dibilang seperti itu. Tapi lambat laun ada banyak sekali hal yang ternyata lebih bisa ditonjolkan dari fisik. Misalkan kalian atau saya sendiri tidak terlalu baik dari segi looks atau fisik, tapi ada hal lain nih yang bisa saya tunjukkan. Contoh skill public speaking, kemudian intelektualitas, isi otak. Nah, itu juga penting ya. Seperti itu. Jadi jangan hanya terpaku pada satu hal saja gitu loh. Kalau kita mau berani ngomong di depan orang atau di depan publik, ya harus ada ilmu atau sesuatu yang mau kita omongin. Jadi ya tadi itu, belajar itu penting. Kalau kalian mau ngomong di depan banyak orang, harus punya bahan. Itu yang paling penting ya. Kalau mau beropini di dalam kelas, ya dengerin dosennya bilang apa. Nanti kalau ada sesuatu yang agak nggak sreg, langsung ditanyakan seperti itu. Atau disanggah juga boleh. Karena kalau forum di dalam perkuliahan kan kita bebas ya. Kita boleh beraspirasi, kita boleh bertanya, menyanggah, menambah, dan lain sebagainya. Begitu juga di luar. Jadi kita cuma perlu positive thinking sama ya tadi itu, pede aja mau ngomong apa. Kalau toh pun salah, pasti dibenerin kok. Gitu. Benar. Kalau Mas Nizam nih gimana? Kalau dari saya, untuk kita menjadi pede itu pertama kita harus berani dulu. Entah kita berani memulai dari hal yang terkecil. Kayak saya dulu itu sebenarnya orangnya pendiam. Tidak berani mengungkapkan aspirasi, tidak berani mengucap kata-kata, ya diam, merenung, terus memperhatikan saja. Tetapi kita berani mencoba untuk memulai dari hal yang terkecil. Misal kita ada diskusi kecil-kecilan gitu, kita berani ngomong sedikit demi sedikit lah. Dengan seringnya kita ikut misal kayak kajian, diskusi, dan lain-lain, itu semakin menambah wawasan kita, semakin menambah mungkin public speaking kita. Terus dengan orang-orang itu tidak kayak kebiasa gitu, kayak gitu menghadapi seseorang itu terbiasa. Jadi dengan kebiasaan itu akan menjadi suatu perubahan yang sangat dahsyat menurut saya. Oke, nambahin juga nih. Kalau buat public speaking atau buat percaya diri itu jam terbang penting ya, Mas Nizam? Jam terbang. Jam terbang tuh penting. Kalau nggak pernah nyoba ataupun kita nggak pernah tampil di depan, itu pasti mau ngomong tuh sulit. Even di depan kamera gini ya, kalau nggak terbiasa itu pasti nervous ya Mas Nizam, kayak nggak tahu gitu loh mau ngomong apa. Jadi yang pertama tuh ya udah tadi, coba dulu kata Mas Nizam, harus berani nyoba, harus berani angkat tangan, harus berani bersuara. Karena kalau nggak gitu, gini deh, kalau kita ngomong di belakang nih, ada suatu hal yang ganjel, kemudian kita bilang di belakang, Mas, ini loh harusnya nggak gini. Terus ketika
kita udah ngomong gitu, ada perubahan nggak kira-kira? Kan nggak ada. Kalau kita ngomong, mungkin kan ada perubahan. Nah, itu pentingnya untuk mengutarakan apa yang kita rasakan gitu. Udah itu aja sih. Nah, dari cerita sedikit pengalaman-pengalaman tadi ya yang udah diceritakan sama kakaknya, mulai dari pengalaman terburuk, terus tips-tips, banyak tips. Nah, ada nggak sih yang disampaikan buat mungkin mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang lagi nonton, tips yang buat hobi-hobi rebahan nih yang berpikir kayak organisasi tuh bikin repot atau timpang tindih sama kuliah itu, ada nggak sih biar mereka terinspirasi bahwa organisasi, bahwa kesibukan yang di luar antara akademik itu tuh sebenarnya nggak kayak mereka pikirin. Ada nggak nih yang diungkapin buat teman-teman yang lagi nonton? Mas Nizam dulu, silakan. Atau siapa? Mbak kakaknya? Kakaknya dulu. Oke. Oke. Kalau Iya. first, Lara aja dulu. Bukan. Oke. Kalau tipsnya yang pertama tadi mindsetnya dirubah. Jadi yang berpikir kalau nggak penting buang-buang waktu atau mungkin kasarannya jadi babu korporat, budak korporat, ngerjain segala hal tapi nggak dapat bayaran. Nah, bayarannya itu nggak melulu tentang materi ya, bisa juga relasi, ilmu pengetahuan, wawasan, itu kan juga timbal balik atau feedback dari kita ikut organisasi. Kemudian yang kedua, kita harus berani meskipun berawal dari keterpaksaan. Jadi kita harus bisa merubah keterpaksaan itu jadi dedikasi. Meskipun awalnya kita merasa terpaksa nih ikut organisasi, mungkin karena ajakan dari teman atau mungkin karena ada hal lain, tapi kedepannya kita harus bisa merubah rasa terpaksa tadi itu menjadi sebuah dedikasi. Jadi gimana caranya kita bisa menghidupkan organisasi seperti itu? Dan kalau menurut saya yang paling utama itu ya kita harus punya rasa untuk mau berkembang tadi. Karena kalau udah rasanya malas, terus kita nggak mau berkembang, kita masih mindsetnya cukuplah buat kuliah aja, abis itu ya udah kerja, nggak butuh kok organisasi, nanti juga pas kerja nggak dipakai. Salah besar ya. Jadi ngerasain banget pasti anak yang dulu ikut organisasi sama yang enggak itu pasti ada bedanya gitu loh, nggak mungkin enggak ada bedanya. Jadi tetap semangat buat semuanya, coba dirubah pola pikirnya. Organisasi tidak sesepele itu dan juga tidak setidak berguna itu. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Sedikit menambahkan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbaknya terkait tips-tips cara untuk kita merubah mindset. Itu hal yang terpenting adalah perubahan besar harus kita mulai dari perubahan yang terkecil dulu. Karena suatu perubahan itu akan terdampak bagi kita yang sering untuk kita laksanakan gitu. Contoh nih, kita sering ikut organisasi di luar, misalnya di luar, bukan di dalam kampus lah, di luar kampus itu pasti relasinya juga orang-orang luar gitu. Bukan hanya di dalam kampus saja. Yang terpenting adalah suatu pengalaman, mungkin tuh entah pengalaman baik atau pengalaman buruk, itu perlu kita dapat rasakan karena suatu pengalaman itu akan merubah menjadi perubahan yang sangat besar bagi kita, menjadi pelajaran tersendiri bagi kita untuk menjadi perubahan mindset. Oh, di sana loh bisa gini, kenapa saya tidak bisa melakukan ini? Kalau dari saya itu seperti itu, karena saya melihat jika saya sering ikut misal acara-acara di luar, saya ini sebenarnya agak minder gitu. Karena oh di sana kok gini ya, sedangkan saya dari sini kok gini, berarti saya harus gini gitu, harus menambah cara mungkin intelektualitas, perbanyak bacaan buku, perbanyak diskusi dengan teman-teman lain, perbanyak saling omong-omong dengan teman lain. Itu sangat penting karena
yang namanya pengalaman itu akan merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi akan pasti. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih buat Kak Nizam, Kak Nina. Mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton, jangan lagi berpikiran bahwa organisasi itu sesepele itu ya. Jangan berpikir kalau organisasi itu hal-hal yang merugikan atau enggak. Karena kalau kita belum mencoba, pasti nggak tahu gimana hasilnya di belakang, gimana berjalannya di organisasi itu seperti apa. Oke, pokoknya buat kaum rebahan, jangan berpikiran yang gimana-gimana soal organisasi, karena ini dari kakak-kakaknya udah terbukti kalau mereka bisa lewatin semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Nizam dan Kak Nina buat waktunya. Oke, jangan lupa ya. Terima kasih dari saya sebagai pembawa acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Bibisa, bincang-bincang santai.